Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah. Salat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-6 ini seharusnya kita akan membahas tentang silabus dan RPP. Pada kesempatan ini, sebelum masuk ke silabus RPP minggu depan, saya mau jelaskan dulu pokok-pokok pikiran PMA nomor 183 tentang kurikulum madrasah yang harus kita pedomani sebelum kita masuk menjelaskan tentang silabus dan RPP. Di antara isi mengapa PMA nomor 183 tentang kurikulum PAI dan madrasah dikeluarkan, maka di sini ada beberapa pengantar yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Di antaranya adalah yang perlu dijelaskan 4 poin ini, tantangan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, pola pikir yang harus dikembangkan dalam kurikulum PAI madrasah ini. Kemudian yang ketiga, apa tata kelolanya. Kemudian yang keempat, karakteristik kurikulum PAI madrasah. Ini bisa Anda baca di PMA nomor 183 yang saat sekarang semua guru juga sedang melakukan sosialisasi kepada guru-guru madrasah yang mengajar di madrasah, terutama guru-guru PAI dan guru-guru bahasa Arab. Sebenarnya kita tahu PMA 183 ini adalah berisi tentang standar kurikulum PAI dan bahasa Arab, yang menjelaskan mulai dari pola pikir, karakteristik, kemudian kemarin kita juga sudah bahas standar kompetensi lulusannya. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana merumuskan silabus dan RPP, nah kita harus mengerti dulu bagaimana tantangan-tantangan pola pikir, kemudian karakteristik kurikulum PAI madrasah yang harus kita pedomani nanti sebagai guru. Kalau kita lihat bahwa kurikulum PAI madrasah ini dikembangkan secara internal ada 2 tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah belum tercapainya secara masif tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan khususnya tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini bisa kita lihat bahwa tantangan ke depan dan bagaimana anak-anak siswa yang belajar di madrasah, keimanan dan akhlak mulianya tumbuh berkembang sesuai fase ke umurnya. Yang kedua adalah pembelajaran PAI secara umum masih pada tataran pengetahuan, belum pendidikan agama sebagai jalan hidup untuk menuntun peserta didik saleh spiritual dan saleh sosial. Ini secara internal. Jadi kesalehan yang diharapkan dari kurikulum PAI madrasah itu adalah kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Jadi menjaga keseimbangan kesalehan sosial dan spiritual. Kecenderungan pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang yang ekstrim, tekstualis, sekuler dan liberal. Nah itu. Jadi ada 2 kecenderungan pola kehidupan, ada yang ekstrim tekstualis, itu yang terlalu ekstrim dan terlalu tekstual. Kemudian di sisi lain ada sekuler dan liberal. Kita PAI di madrasah ini mencoba bagaimana mempengaruhi kehidupan masyarakat, dapat pola-pola yang disebutkan seperti tadi mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa.
Artinya apa? PAI yang dikembangkan itu adalah Islam yang wasatan atau Islam yang moderat. Moderat itu artinya tidak terlalu ekstrim dan tekstualis dan tidak pula sekuler liberalis. Islam yang tantangan kita ke depan bagaimana Islam yang dikatakan tadi adalah saleh spiritual dan saleh sosial. Kemudian oleh sebab itu agama yang kita lihat tidak menjadi dasar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak pada kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan tantangan ini, pembelajaran PAI harus mampu membekali peserta didik agar memiliki pandangan keberagamaan yang moderat, inklusif, toleran, dan bersikap religius, holistik, integratif. Apa artinya bersikap Islam yang inklusif? Tidak, kita terbuka kepada orang lain selama orang itu tidak mengganggu prinsip-prinsip pokok akidah kita, ibadah kita. Moderat artinya menjaga tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu tekstual, tapi kontekstual dalam beragama. Kita tidak sekuler dan tidak pula liberal, kita berada di tengah, itu yang dikembangkan. Nah, tantangan internal ini hanya bisa dikembangkan dengan PAI yang seperti itu. PAI yang moderat, artinya tengah, jalan tengah, kemudian inklusif, kita tidak menyepi, tidak terbuka kepada orang lain, kemudian toleran, menghormati hak-hak orang lain dari segi kemanusiaan baik antar umat beragama maupun inter umat beragama. Perbedaan pendapat tidak membuat kita menjadi umat yang tidak toleran. Kemudian bersikap religius, holistik. Holistik itu tidak terpotong-potong, parsial. Agama tidak boleh dipahami sepotong-sepotong, dan integratif. Semua ajaran agama itu harus integratif. Itu PAI yang dikembangkan di madrasah untuk menghadapi tantangan ini. Kemudian tantangan eksternal, paham-paham transnasional yang berpotensi menggeser cara beragama khas Indonesia yang moderat, toleran, dan berbudaya. Memang diakui belakangan ini pro kontra masyarakat, ada yang mengatakan bahwa sebahagian penelitian-penelitian yang dikemukakan oleh sebagian ahli, bahkan ada indeks-indeksnya, kita mengharapkan madrasah menjadi tempat terciptanya masyarakat yang moderat, beragama yang moderat, lalu menghargai budaya, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok akidah dan ibadah Islam. Kemudian yang eksternal, isu yang terkait dengan lingkungan hidup ini, PAI yang terkait dengan lingkungan hidup itu tantangan kita. Kemajuan teknologi informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Jadi agama itu diajarkan untuk mendorong itu tantangan kita. Oleh sebab itu, yang ketiga, era disrupsi yang memiliki ciri ketidakpastian, kemudian kerumitan, fluktuasi, kemudian kemenduaan berdampak terhadap kehidupan manusia. Di zaman teknologi sekarang ini masyarakat sangat menghadapi kegoncangan. Oleh sebab itu PAI itu diharap menghadapi tantangan itu. Bagaimana agama itu bisa menenangkan orang, menenteramkan jiwa orang, tidak menjadi memberikan kepastian kepada umat agar mereka hidup tenang dan tentram. Nah, dengan demikian kurikulum pembelajaran PAI dituntut mengadaptasi perkembangan dunia modern. Jadi PAI itu harus dikemas sesuai dengan perkembangan dunia modern. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, pembelajaran online melalui Google Classroom, melalui Zoom, itu kita mengadopsi. Tidak harus kita hadapi, harus kita integrasi dengan pembelajaran modern ini. Sehingga budaya asing, saing yang tinggi namun tetap berkarakter religius, holistik, integratif.
Artinya begini, pemikiran kita boleh kita menyesuaikan dengan beragama, tetapi agama karakter religius holistik integratif itu sehingga mampu membentengi moral generasi bangsa dari pengaruh globalisasi yang buruk. Jadi agama menjadi benteng agama itu. Boleh kita ambil teknologi itu, tapi agama harus menjadi benteng sehingga sikap karakter religius holistik integratif tetap berkembang. Kemudian apa yang harus disempurnakan di sini banyak, bisa Anda baca PMA, ini saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini sudah sering kita bahas, ini student center. Siswa diperlakukan sebagai subjek pembelajaran, tidak hanya objek. Kemudian yang kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif, ya. Interaktif itu interaktif guru, peserta didik, dan masyarakat. Jadi lingkungan, alam, media lainnya yang diikat dengan hubungan simbiosis mutualisme, saling menyayangi dan tolong-menolong dalam kebaikan untuk menggapai ridha Allah. Jadi itu yang pola yang harus kita kembangkan dalam PAI, bagaimana anak-anak kita pembelajaran yang kita kembangkan interaktif, tidak hanya guru kepada peserta didik tapi juga masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang harus diperkuat pola pikir kita dalam PAI madrasah ini adalah pembelajaran secara jaring. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja. Nah, itu yang saya katakan sebelumnya, bahwa pembelajaran PAI tidak mesti dengan saya, tidak mesti dengan guru, dengan dosen, semua sumber harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian penguatan pembelajaran aktif ya, siswa aktif. Kemudian penguatan pola belajar sendiri dan berkelompok, ada belajar sendiri, ada belajar kelompok. Ini pola pembelajaran yang harus dikembangkan di madrasah ya, PAI. Kemudian ada lagi penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, ini yang saya coba praktekkan kepada saudara. Ini saya mengikut kepada PMA ini supaya Anda saya suruh menonton video yang saya sampaikan ini, walaupun Anda tidak berhadapan langsung, tapi Anda bisa nanti kita lanjutkan diskusi. Jadi kita gunakan itu. Kemudian penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal, dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Kemudian penguatan pola pembelajaran multidisiplin ilmu pengetahuan jamak. PAI itu harus dikaitkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern sehingga tidak ketinggalan, sehingga ilmu itu saling menguatkan. Itu yang kita sebut tadi religius, holistik dan integratif. Sehingga ya pola pembelajarannya begitu. Jadi kita artinya tidak hanya tekstual ayat hadis lalu kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat. Harus dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian penguatan pola pembelajaran kritis ya, dan solutif ya. Kritis dan solutif. Karena agama itu menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat. Mengkritik kehidupan masyarakat. Jadi kemudian artinya agama itu kalau dibumikan, jangan terlalu mengawang-awang sehingga persoalan-persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh agama. Kemudian penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan agama Islam moderat sebagai inspirasi cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak. Jadi beragama yang moderat. Agama memang ya sama dengan apa yang lebih cara beragamanya, praktik-praktik keagamaannya harus lebih moderat. Menghargai perbedaan, tetap menggunakan teknologi, tetapi akidah dan ibadah kita tetap diperkuat. Itu yang katakan di awal tadi, kecerdasan sosial ibadah sosial dengan ibadah individual harus sejalan. Nah, untuk menerapkan itu dalam PMA itu harus penguatan tata kelola guru lebih bersifat kolaboratif. Guru harus berkolaboratif ya,
bekerja sama. Jadi Anda sebagai mahasiswa juga dituntut dari sekarang berkolaborasi, saling berbagi, saling share ya. Kemudian penguatan manajemen berbasis madrasah. Harus berbasis madrasah. Madrasah harus berkembang, memajukan mengembangkan madrasah sebagai pusat ya manajemennya, tidak penguatan kemampuan manajemen kepala madrasah sebagai educational leader ya, pimpinan kependidikan. Jadi pimpinan kependidikan jadi tidak hanya sebagai pengelola sekolah, tapi pembelajaran itu ya kepala sekolah yang menjadi sentral. Kemudian penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen, ini lebih ke pengelolaan ya, ini kemudian pembudayaan nilai-nilai agama Islam dalam pengelolaan. Jadi ini harus ditopang oleh tata kelola. Madrasah harus, jadi tidak hanya guru PAI, madrasah itu harus dikelola sesuai dengan pola-pola ini, baru bisa tercapai tujuan PAI itu. Nah ini yang paling mendasar. Sebelum kita bicara tentang selabus dan LPP, kemarin kita sudah bicara kompetensi lulusan, maka yang perlu dipahami betul karakteristik kurikulum PAI yang dikembangkan menurut PMA yang nomor 183 itu. Yang pertama adalah karakteristik mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial. Tadi sudah saya jelaskan, sikap spiritual itu adalah ibadah mahdoh kita itu dengan ibadah sosial kita harus seimbang. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita, tapi juga harus menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini yang dituntut ya, karakteristik PAI di madrasah itu. Yang kedua adalah mengembangkan pencapaian kompetensi peserta didik tidak hanya pada pemahaman keagamaan saja, namun diperluas sampai mampu mempraktikkan dan menerapkannya dalam kehidupan bersama di masyarakat secara istiqamah, hingga menjadi teladan yang baik bagi orang lain melalui proses keteladanan guru, kemudian pemberdayaan lingkungan madrasah. Jadi pengembangan pencapaian kompetensi itu harus melibatkan lingkungan sekolah ya. Kemudian pembudayaan, keteladanan guru dan sebagainya. Jadi tidak hanya pengetahuan saja begitu, harus diberi contoh oleh semua guru, kepala sekolah. Kemudian menempatkan madrasah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar peserta didik. Jadi madrasah itu harus bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar peserta didik. Madrasah itu harus menjadi, artinya nilai-nilai agama itu harus dikembangkan di madrasah, tidak melalui mata pelajaran konten-konten saja, tapi lingkungannya, nilai-nilai itu dikembangkan oleh semua pihak. Kemudian memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mengoptimalkan pesan pusat pendidikan, madrasah, keluarga. Ya agama ini ya harus, yang tiga itu harus terlibat. Jadi ya itu harus digali oleh sekolah, baik itu keluarga, masyarakat, dan madrasah harus bekerja sama. Itu karakteristik PAI-nya. Kemudian adalah mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti di tingkatan kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran pada tingkatan kelas tersebut. Nanti di PMA itu kompetensi intinya yang ada itu 4 hal, baik sikap spiritual, sikap sosial, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu masing-masing diikat, kompetensi mata pelajaran PAI diikat oleh 4 kompetensi inti itu. Yang 4 ini yang diikat. Jadi ada sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu mengikat semua mata pelajaran. Jadi keseimbangan, menjaga keseimbangan. Kemudian mengembangkan kompetensi inti tingkat kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Nah, KD-KD yang ada dalam mata pelajaran PAI nanti akan kita bahas ini melalui nanti selabus dan LPP, dia diikat oleh KI. KI itu
setiap mata KD itu dia diikat oleh kemana KD-nya. KD itu dibagi 4 juga, jadi nanti ada KD yang terkait dengan sikap sosial, ada KD yang terkait dengan sikap spiritual, ada KD yang terkait dengan pengetahuan, ada sikap keterampilan. Tapi dalam pembelajaran nanti kalau yang sikap sosial dan sikap spiritual itu lebih banyak kepada penanaman nilai-nilai, tidak dalam bentuk indikator pembelajaran nanti ya. Nanti kita lihat nanti bagaimana dalam merumuskan indikator-indikator pembelajaran. Kemudian mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan prinsip akumulatif, reinforced, saling memperkuat, kemudian enriched, memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Jadi nanti dia saling memperkuat antara pengetahuan, sikap, keterampilan, dan inti itu saling memperkuat. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kurikulum PAI bukan sekedar sebagai apa yang harus dipelajari peserta didik, namun pengembangannya harus utamakan kepada bagaimana nilai-nilai agama Islam itu terinternalisasi dalam diri itu. Jadi ada aspek transformasi pengetahuan dan itu yang menjadi ciri khas dari PAI, itu yang harus dikembangkan oleh guru. Jadi kelemahan-kelemahan selama ini hanya berorientasi pengetahuan itu sudah tidak lagi. Jadi oleh sebab itu jadi kurikulum PAI yang akan kita kembangkan dalam bentuk pembelajaran nanti, dia harus mengacu kepada apa yang kita sampaikan tadi berdasarkan PMA. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan 4 hal tadi. Pertama adalah tantangan-tantangan PAI masa depan, baik internal eksternal, kemudian harus diperkuat oleh tata kelola madrasahnya, mulai dari pimpinannya, harus diperkuat oleh tri pusat pendidikan, kemudian penguatan pola pikir kita harus dirubah. Agama jangan hanya dipahami sebagai dimensi individual, tapi agama harus bisa memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir adalah karakteristik kurikulum PAI madrasah. Pembahasan ini sangat penting diperdalam lagi nanti melalui PMA 183 oleh semua mahasiswa, boleh dibaca lagi nanti. Sebelum kita karena ini masih berkaitan dengan dimensi dokumen kurikulum, sebelum kita masuk kepada dimensi yang lebih praktis, dimensi implementasi atau dimensi pembelajarannya, maka ini harus dipahami oleh kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini dan saya harapkan diperdalam melalui PMA tersebut. Sehingga Anda lebih memahami hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.